ada juga perkutut betinanya mengalami luka-luka. Ketika sudah bertelur banyak masalah, terjadi telur gagal menetas, telur pecah, telur kosong, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah mesra, itu tandanya sudah jodoh, dan tunggulah hingga proses bertelur. Cara ampuh ternak perkutut. Sudah dijodohkan selama 1 tahun tetapi tidak bertelur juga. Ada juga kedua perkutut tidak akur, bahkan sampai ada juga perkutut betinanya mengalami luka-luka. Ada juga sudah kawin hingga bertelur tetapi gagal menetas. Oke, rubah mindset. Jika beternak perkutut pasti menghasilkan cuan yang besar. Walaupun kenyataannya seperti itu, tapi hal itu juga akan jadi bumerang buat kita sendiri, tanpa memikirkan bahwa kita memelihara makhluk hidup yang juga punya rasa. Seringnya gagal dalam beternak perkutut untuk pemula adalah kurangnya memahami persiapan utama, yaitu mental dan keilmuan. Tak banyak pula yang mengalami putus asa dalam beternak. Untuk menghasilkan suara perkutut yang berkualitas, tentunya harus memilih indukan yang berkualitas juga. Oleh karenanya, terah atau keturunan menjadi sangat penting dan harus diperhatikan ya. Adapun tahapan dasar yang harus kita miliki dalam tata cara beternak perkutut adalah yang pertama, persiapkan lokasi dan kandang perjodohan atau kandang khusus, bisa lebih lebar dari kandang umbaran ya. Kandang ini juga menjadi kunci penting dalam perjodohan maupun penetasan telur perkutut nantinya. Pastikan lokasi kandang harus terkena sinar matahari yang cukup hingga sirkulasi udara atau kelembapannya lebih baik bisa terjaga. Kemudian pastikan lokasi kandangnya aman dari predator atau pemangsa burung seperti semut, tikus, ular, dan lain sebagainya. Kemudian pastikan juga lokasi kandang tidak berdekatan dengan keramaian, karena akan mengganggu proses perjodohan dan pengeraman perkutut tersebut. Tahapan yang kedua, persiapkan 4 atau 5 calon indukan yang sudah berumur 1 tahun dan juga sudah dipastikan jenis kelaminnya. Nah, pada video sebelumnya sudah kami jelaskan cara penentukan jenis kelamin betina maupun jantan pada perkutut. Boleh sobat lihat dulu ya. Karena ini juga jadi tahapan penting di mana permasalahan seperti tidak akur atau bertarung hingga luka-luka, khususnya untuk betina, diusahakan umurnya lebih tua dari jantan. Nah, jika sudah benar dan diketahui itu perkutut jantan atau betina, maka ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan perjodohan. Pengalaman yang kami lakukan yaitu proses pendekatan dulu antar jantan dan betina, menggunakan kandang kecil sebelum dimasukkan ke kandang ternak besar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui mana yang sudah berdekatan atau sering berdempetan ketika bertengger. Tentunya hal ini selalu diawasi. Lakukan hal ini selama 1 minggu hingga kiranya sudah cukup. Kemudian tahapan ketiga selanjutnya, kedua perkutut tersebut masukkan ke dalam kandang ternak besar, dan ingat tetap dalam pengawasan ya, bertarung atau tidaknya kedua perkutut tersebut atau bahkan mulai mesra ya. Nah, jika sudah mesra itu tandanya sudah jodoh, dan tunggulah hingga proses bertelur. Kemudian tahapan keempat, tahapan ini yang terjadi ketika sudah bertelur banyak masalah, terjadi telur gagal menetas, telur pecah, telur kosong, dan lain sebagainya. Nah, usahakan selama di kandang ternak, nutrisi dari kedua induk perkutut tetap terjaga. Begitu juga suasana lokasi yang tidak membuat
indukan menjadi stres hingga telur menjadi fertil. Nah, begitulah tahapan-tahapan dasar yang bagi ingin beternak perkutut dan bisa menghasilkan cuan yang besar. Selamat mencoba dan sukses selalu. Salam lestari.